Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Ya, terlihat sekali ini adalah mesin dari mesin dari L300 Euro 4 yang terbaru ya ini. Ini mungkin kilometernya baru berapa? Baru menginjak 10.000 atau berapa lah. Mungkin nggak ada. Saya mau menunjukkan kilometer, tapi ini permasalahannya di situ juga. Si indikatornya nggak bisa nyala. Karena apa? Nah, ini kita jelaskan di sini. Jadi untuk pengguna kendaraan ya, ini cukup dibuat pelajaran buat kalian, buat yang menonton video ini. Semoga bermanfaat. Bahwasanya kita itu memang sebelum bertindak itu memang harus yang namanya riset, mencari pengetahuan, intinya menggali ilmu lah. Bagaimana jika terjadi masalah di jalan, terus kita mengatasi sendiri gimana dan lain-lain. Nah, ini termasuk korban ya. Jadi saya bisa menyebutnya korban karena hanya masalah di aki awalnya. Nah, oke, saya akan bercerita sedikit mengenai permasalahan dari ini. Ini efeknya, ini langsung aja ya. Jadi awalnya mobil ini mogok nggak bisa nyala. Indikasi ada di aki. Entah awalnya gimana, entah dia mengonkan AC karena memang ini dilengkapi dengan AC, atau dia kuntik kontak on nyala semalaman. Intinya pas pagi dia mau start, dia nggak bisa. Nah, nggak bisa, dipikirnya memang dari aki. Nah, ini kronologi dari dua orang yang berbeda. Nah, aki ini sendiri, ini akinya ngedrop awalnya, terus dia mencoba untuk menjemper. Nah, aki ini dijemper. Si pemilik kendaraan bilangnya kan dijemper dengan aki yang lain. Nah, kabelnya bilangnya ada yang bilang kebalik. Tapi dari pihak yang perbaikan ECU-nya, ECU dan speedometernya itu bilang ini indikasinya awalnya terjadinya arus yang berlebih. Jadi kemungkinan ini yang seharusnya 12 volt dia kasih untuk penjemperan aki di 48 volt mungkin, sekitar segitulah, atau 24 volt, nggak paham. Intinya ada arus berlebihan lah yang untuk penjemperan itu. Nah, itu sih ada asumsi perbedaan opsi yang dimiliki kendaraan sama yang perbaikan. Nah, ini permasalahannya ada apa? Dia sebenarnya hanya perlu perbaikan aki atau penggantian aki sudah cukup, atau penjemperan dengan yang benar sudah cukup, tapi malah meremen lur. Jadi ini terjadinya kerusakan di yang pertama ECU dia kebakar. ECU kebakar. Yang kedua, ininya ECU-nya jebol. Terus yang kedua, speedometernya juga kebakar. Terbakar semua. Terus kita lakukan pengecekan dan lain-lain, ternyata memang benar. Mobil dibawa ke sini, kita tahu kronologinya seperti apa, sehingga kita langsung cek ke ECU kita cek, speedometer kita cek, ternyata ada kebakar di situ, di sirkuitnya. Jadi itu permasalahannya. Terus ini ECU yang sudah kita ganti, ini ECU tuh. Nah, bisa dilihat ini kodenya 4N14 punyanya ini ya, kode mesinnya 1860D678, kode partnya kayaknya yang ini MA276701162. Nah, ini ECU dari L300 Euro 4. Nah, ECU ini kemarin kita kirim ke spesialis ECU dan speedometernya juga kita kirim. Nah, dia bongkar, speedometernya dia bongkar, ternyata masih yang bisa diperbaiki hanya speedometernya, sehingga ECU-nya tetap rusak, nggak bisa diganti. Makanya ini di tulisan rusak. Terus kita dapat konfirmasi setelah dibuka, katanya nggak bisa diperbaiki, sehingga ini perlu penggantian.
Nah, penggantian kita pesankan dari sini. Nah, karena mobil ini di sini tuh udah lama ya, mungkin 1 bulan di sini karena nunggu untuk perbaikan speedometer dan ECU ini. Tapi ECU-nya nggak bisa diperbaiki katanya si pihak itu. Terus ECU kita sudah ganti, speedometer ya juga udah nyala. Mari kita lihat itu ya kilometernya. Oh, tapi ini udah dicopot minakinya karena ini yang ngerjakan temen, jadi saya nggak berani nggak berani mencoba ya, karena memang saya nggak tahu ini udah pengerjaan sampai mana. Nanti takutnya minaki saya pasang malah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga maaf kali ini belum bisa melihatkan speedometernya. Nah, tadi udah sempat dicoba nyala, alhamdulillah. Intinya udah permasalahan clear, tapi pengisiannya nggak mau, sehingga indikator yang ada di speedometer dia nyala, indikator pengisian, gambar akinya nyala. Kita cek untuk pengisian di alternator ternyata juga sama, nggak ada output dari alternator ke aki untuk pengisiannya. Nah, jadi permasalahannya tidak hanya dengan dua, tidak di ECU dan speedometer saja, ternyata tambah di alternator, sehingga kita konfirmasi dulu dengan pelanggan, kita kasih tahu bukti bahwa tidak ada pengisian, sehingga nanti kita lepas, kita perbaiki dulu. Tapi ini nunggu karena ini baru aja, ini ECU datang sama speedometer datang gitu. Nah, itu sekilas ya gambaran dari cerita kendaraan ini. Kalau kesahnya seperti itu, memang yang namanya kendaraan itu memang kita juga perlu hati-hati ya dalam melakukan hal yang intinya dicoba-coba. Maksudnya belum tahu ilmunya atau belum tahu caranya, memang harus hati-hati dan perlu riset dulu, perlu tahu caranya gimana dan lain-lain. Atau kalau misal nggak mau ribet, bisa kalian sendiri, bisa kalian pasrahkan ke bengkel aja gitu. Ya itulah gambarannya. Jadi kita hanya perlu penggantian lagi sebenarnya, tapi malah kemana-mana. Ya untungnya ya nggak untung sih sebenarnya ya. Yes, itulah intinya dari video kali ini cukup. Saya ingin berpesan bahwa misalnya kendaraan Anda itu kalau tidak dasari dengan ilmu, Anda melakukan sesuatu di kendaraan Anda, mohon hati-hati, karena termasuk saya sendiri itu perlu belajar banyak mengenai L300 yang baru ini, karena memang banyak sekali hal-hal yang sebelumnya nggak ada di L300 sebelumnya. Karena memang hampir ya udah nggak hampir ya udah 100% mesin itu udah ganti ke Euro 4, dari Euro 2 ke Euro 4 itu. Memang memerlukan banyak sekali pembelajaran mengenai mesin baru dari L300 ini. Tapi saya akui untuk L300 Euro 4 memang jos, memang menurut saya kenceng banget. Banyak sekali dari penggunaan L300 Euro 4 ini yang saya tanya tiap kali kesini, saya tanya, "Piye Pak, enak ra? Enak Mas, banter, irit." Katanya juga pernah ada yang bilang bahwa L300 Euro 4 dia sebelumnya pernah punya L300 yang Euro 2, dia kan muat sayuran. Biasanya sebulan itu bisa solar bisa lebih dari itu. Terus dia setelah menggunakan L300 Euro 4 katanya bisa menghemat solar sampai 2 sampai 3 juta gitu selama sebulan, karena tiap hari dia jalan terus gitu. Itu salah satu gambaran ya. Memang menurut saya L300 Euro 4 ini just timbang Canter menurut saya masih kurang. Mungkin aja belum tahu celahnya bagaimana cara penyetelan atau gimana. Tapi yang Euro 4 ini termasuk sukses di kalangan masyarakat bisa menerimanya, yaitu L300 Euro 4 ini. Menurut saya, karena masih banyak juga, saya kan berbicara ini dari mulut ke mulut, dari pengguna yang membawa itu. Tapi kalau saya memiliki sendiri, mungkin bisa saya up sendiri lah, ya gitu. Oke, untuk video kali ini cukup. Jadi itu sedikit cerita dari permasalahan yang ada di sini. Untuk itu saya mohon semoga video kali ini bermanfaat, dan mohon minta tolong untuk subscribe, komen boleh,
Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.